Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ketemu kembali kita hari ini dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, pagi ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berhubung kita karena dalam keadaan pandemi sekarang ini, Ibu berharap anak-anak semua selalu menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan kalau mau keluar silahkan memakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Untuk memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan Saudara Madi dipimpin doanya. Siap, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Baiklah, minggu lalu kita telah belajar mengenai negara. Di dalam belajar negara itu ada syarat-syarat berdirinya negara. Kemarin telah Ibu sebutkan bahwa syarat-syarat berdirinya negara itu ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemerintahan yang berdaulat atau pengakuan dari luar negeri. Diharapkan setelah kalian belajar ini, kalian mampu menjelaskan tentang wilayah negara. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Melalui diskusi tanya jawab antara guru dan siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan kecakapan abad 21, peserta didik dapat menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menyajikan dan mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara. Nah, di sini ada peta tentang wilayah negara. Gambar di atas merupakan peta wilayah negara Indonesia yang begitu luas. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Indonesia ialah negara kepulauan. Hal itu ditekankan dalam pasal 25A dari Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bercirikan Nusantara. Bercirikan Nusantara itu kita terdiri dari pulau-pulau. Indonesia kaya dengan pulau-pulaunya ya anak-anak. Nah, ini ada wilayah negara Republik Indonesia. Wilayah negara Republik Indonesia terdiri dari wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah darat. Nah, ini adalah wilayah daratan Indonesia yang sangat indah. Indonesia adalah negara yang indah. Ini adalah salah satu daratan Indonesia. Nah, di Indonesia juga di daratannya terdapat hewan-hewan langka seperti kura-kura, harimau, dan burung-burung yang sudah sangat langka ya anak-anak. Sekarang apa itu wilayah darat? Wilayah darat adalah bagian permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Itu adalah wilayah darat. Nah, ini ada ilustrasi mengenai wilayah darat Indonesia. Ada hutannya, ada
sawah-sawahnya. Tadi wilayah darat, wilayah darat itu adalah wilayah yang sangat luas. Jadi semua wilayah darat itu bukan semua menjadi wilayah suatu negara. Karena wilayah darat itu banyak terdapat negara-negara lain di dalamnya. Jadi ada bagian-bagian yang dikuasai oleh suatu negara. Jadi wilayah itu adalah di mana tempat negara dapat melaksanakan kekuasaannya. Jadi ada batas-batasnya wilayah darat itu. Nah, apa kira-kira ada anak-anak yang tahu apa batas wilayah darat antara suatu negara dengan negara yang lain? Pak Burhanuddin. Ya, batas wilayah darat itu biasanya sungai atau juga gunung atau juga tembok, Bu. Ya, bagus sekali pendapat dari Burhanuddin. Terima kasih, Bu. Itu tadi ya, ada sungai, ada gunung. Jadi batas wilayah darat itu ada namanya batas alam. Batas alam itu adalah batas yang terbentuk oleh alam. Nah, itu seperti contoh gunung. Gunung itu kan terbentuk oleh alam, bukan ada orang yang membentuknya. Kemudian ada sungai. Kemudian ada bukit. Itu adalah batas alam. Ya, Kemudian ada lagi batas buatan. Batas buatan itu batas yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada parit, ada tembok, kemudian ada pagar, ada tembok tadi kata Burhanuddin ya. Tembok yang terkenal yang membatasi suatu negara dengan negara lain, seperti kita tahu adanya tembok Berlin ya, yang membatasi antara Jerman Barat dengan Jerman Timur kalau dahulunya. Tapi sekarang karena Jerman Barat dengan Jerman Timur itu sudah bersatu, maka temboknya sudah runtuh. Kemudian ada lagi batas garis lintang. Contohnya lintang selatan, barat daya, timur laut ya, barat daya, timur laut, bujur timur. Jadi berapa derajat gitu. Itu batas wilayah darat. Jadi ada 3 tadi ya. Ada batas buatan, batas alam, dan garis lintang. Kemudian ada lagi wilayah laut. Wilayah laut adalah wilayah perairan, adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut, sungai maupun statis seperti danau. Laut terdiri dari yang satu adalah laut teritorial, yaitu garis kayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Itu laut teritorial ini adalah kekuasaan suatu negara terhadap laut teritorialnya 12 mil. Ada yang tahu nggak? Kalau seandainya jarak antara suatu negara dengan negara lain, jaraknya tidak sampai 12 mil. Siapa yang tahu bagaimana cara membaginya? Membagi kekuasaan laut teritorial tadi. Izin saya, Bu. Ya, silakan Darmadi. Menurut pendapat saya, untuk membagi wilayah yang tidak cukup batas teritorialnya, cukup mengambil garis tengah, kemudian dibagi menjadi 2 sesuai dengan kesepakatan sama-sama di negara. Contohnya seperti kita Pulau Batam, Kepulauan Riau dengan Singapura. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Sudarmadi, sudah bagus sekali jawabannya. Ya gitu ya. Jadi kalau menurut Sudarmadi tadi diambil garis tengahnya, misalnya tak sampai 12 mil, ambil di tengahnya bagi misalnya 6 mil itu. Ini untuk membagi wilayah yang tidak cukup 12 mil adalah tergantung dari perjanjian kedua belah negara, yaitu bagaimana perjanjian yang mereka buat. Jadi mereka buatlah perjanjian bilateral tentang batas wilayah teritorial tadi.
Jadi batas teritorial yang 12 mil ini untuk antara negara A dengan negara B ini yang lebih daripada 24 mil. Baru bisa dibagi 12 mil negara A, 12 mil negara B. Gitu ya, Nana. Kemudian ada zona landas kontinen. Ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua, diukur dari dasar laut, yaitu sejauh 200 mil. Nah, jadi jarak yang 200 mil tadi sama dengan zona laut teritorial tadi. Kalau yang tidak sampai 200 mil harus membuat perjanjian baru antara kedua belah negara. Kemudian ada lagi ZEE, yaitu zona ekonomi eksklusif, yaitu negara mempunyai hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam, permukaan laut, dasar laut, dan bawah laut sepanjang 200 mil. Jadi untuk pembagian tadi sama dengan landas zona kontinen. Harus jarak antara negara A dengan negara B itu lebih dari 400 mil, baru bisa dibagi 200 mil negara A, 200 mil negara B. Tapi kalau dia kurang harus membuat perjanjian baru. Jadi negara berhak untuk mengeksploitasi apa yang ada di dasar laut itu. Apakah ada kekayaannya ya, apakah ada minyak lepas pantai, apakah ada ikan misalnya gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ada gambar-gambar laut Indonesia. Ini banyak kekayaan alam yang ada di laut Indonesia. Ada penyunya, ada ikan hiasnya dan sebagainya, ada terumbu karangnya. Itu merupakan kekayaan alam di laut Indonesia. Sampai di situ ada yang mau tanya? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ke wilayah udara. Wilayah udara adalah udara yang berada di permukaan bumi, di atas darat dan laut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, wilayah kedaulatan Dirgantara adalah lebih kurang 36.000 kilometer. Itu diukur dari permukaan bumi yang tertinggi, diukur ke atas sampai 36.000 kilometer. Nanti kalau sudah lebih daripada itu merupakan udara bebas. Kemudian menurut von Holzen, ketinggian ruang udara hanya 1.000 meter dari titik permukaan bumi yang tertinggi. Jadi kalau ada gunung yang tertinggi diukur 1.000 meter. Selebihnya udara bebas. Kemudian kekayaan alam Indonesia, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nanti kalian bisa belajar mengenai wilayah negara, ada Ibu Ser di Google Classroom. Kalau kita buka di sini karena sinyalnya tidak bagus, silahkan kalian membukanya di sana. Baiklah, untuk selanjutnya, silahkan kalian berdiskusi dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Kemudian, analisis terkait wilayah darat, laut, udara yang merupakan wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian silahkan kalian buat slide-nya dan dikirim melalui Google Classroom nak ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya melalui WA Group. Untuk minggu depan kita lanjutkan materinya mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Ibu rasa pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti tugas-tugasnya Ibu kirim ini, slide-nya dikirim ke Google Classroom ya tugasnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Fida dibaca doanya dulu. Sebelum kita
pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dikomentari Pak Sudarmadi, Bu Sri, Bu Afidah. Monggo siapa dulu? Pak Sudarmadi. Ya, masih Pak. Izin Bu Ya. Suzaidah tidak merasa saya merasa paling benar dan yang lainnya, sebatas sama-sama untuk kita pelajari. Mungkin di awal ada beberapa catatan saya di awal Ibu Liza tidak menyampaikan metode pembelajaran atau bagaimana caranya kita belajar hari ini. Seperti itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang terakhir tidak menyampaikan kesimpulan dalam artian kita harus melakukan refleksi Lupa. ya sekali atau dua kata mungkin untuk sementara di situ dulu Pak. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih.